Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali pada hari ini sempena kita memperingati Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan syurga, walaupun di dalam kesukaran dan kesusahan seperti ini, kami tetap mau belajar mengucap syukur di hadapan-Mu, karena kami tetap diberikan kesempatan untuk belajar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat menguatkan kami, dapat membentuk kami, dapat memulihkan, dan yang terutama dapat memberkati kami, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang bukan setakat menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita buka Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sehingga 30. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Jemaat yang dikasihi, hari ini adalah hari kelima di mana kita memperingati Minggu Kesengsaraan Tuhan Yesus. Hari ini juga kemuncak dalam segala penderitaan Yesus sehingga dia mati di atas kayu salib. Di dalam keempat-empat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua peristiwa bagaimana Yesus menjalani berbagai kesusahan, penganiayaan, penderitaan, sehingga dia mati di atas kayu salib, telah dicatat dengan begitu teliti sekali, agar semua orang dapat mengetahui bagaimana cara Yesus mengharungi semua penderitaan itu. Terdapat 7 kata-kata terakhir Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang ketiga, dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 hingga 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yang keempat, dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 petang, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang kelima, Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah
yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Yang keenam, dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan yang ketujuh, dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Yesus disalibkan di Bukit Golgata dalam bahasa Ibrani, atau nama lainnya ialah Bukit Tengkorak. Ini adalah sebuah tempat hukuman bagi penyalipan. Menurut orang Romawi, hukuman salib adalah hukuman yang berat dan memalukan. Yesus disalibkan bersama-sama dengan dua orang penyamun, dan Yesus ditempatkan di tengah-tengah dua orang penyamun itu. Salah seorang penyamun itu mencela Yesus, namun penyamun yang seorang lagi memohon agar mengingat dirinya apabila Yesus datang sebagai Raja. Yesus memberikan kata-kata yang menguatkan, menghiburkan, dan memberkati penyamun itu dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus tetap menghargai setiap pentaubatan yang ada, meskipun di nafas kita yang terakhir sebelum kita mengalami kematian. Karena di dalam Lukas 15 ayat 10, Yesus berkata, "Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Amin. Yesus disalibkan sekitar waktu pagi sampai petang. Pada jam 12:30 hari, kegelapan meliputi daerah itu selama 3 jam. Bagaimana cara Yesus mati di kayu salib? Pertama, Yesus berseru kepada Allah karena merasa Allah sudah meninggalkannya. Kita boleh bayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika itu. Walaupun dia anak Allah, tapi dia tetap merasakan bahwa Allah sudah meninggalkan dia karena Yesus merasakan nyawanya sudah hampir tamat ke penghujungnya. Yang kedua, Yesus mati dengan disaksikan oleh orang ramai, termasuk ibunya Maria. Perempuan-perempuan yang melayani bersama-sama dengan Yesus juga ada di situ, dan murid yang Yesus kasihi, yaitu Yohanes. Di antara semua murid-murid Yesus, hanya Yohanes yang setia menemani Yesus sehingga di Bukit Golgata. Walaupun Yohanes adalah murid yang paling muda di antara murid Yesus yang lain, tetapi Yohanes memiliki keberanian kuat dan kesetiaannya kepada Yesus telah dibuktikannya. Yang ketiga, Yesus diberi minum wine dengan menggunakan bunga karang untuk tujuan memperlambatkan kematian Yesus. Wine adalah seperti obat bius. Yang keempat, Yesus menjadi bahan tontonan dan ejekan. Di atas kayu salib diletakkan tulisan, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Yesus ditelanjangi, lalu pakaiannya dibagikan menjadi 4 bahagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bahagian. Dan mereka membuang undi untuk mendapatkan jubah Yesus. Kita boleh bayangkan bagaimana perasaan Yesus apabila pakaiannya dan jubahnya
diperlakukan dengan sedemikian rupa. Yang kelima, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah, lalu Yesus mati. Jemaat yang dikasihi, di dalam keempat-empat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi selepas Yesus mati. Dan hal ini membawa satu impak yang besar bagi semua orang dan termasuk kita semua. Yang pertama, tirai di bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini berarti bahwa semua manusia telah diperdamaikan dengan Allah tanpa ada tembok pemisah lagi, karena Yesus sudah menjadi korban perdamaian dan penyelamatan untuk kita semua apabila kita mempercayai Yesus. Oleh itu, kita semua adalah generasi yang sangat diberkati, karena kita boleh datang ke gereja, menghadap mimbar, menghadap altarnya Tuhan tanpa memerlukan tirai lagi sebagai pengantara, karena kita semua dapat berkomunikasi terus dengan Allah melalui doa, melalui lagu puji sembah, dan melalui perkongsian firman Tuhan. Kita merupakan generasi yang diberkati. Sebab itu, hargailah berkat yang Yesus telah berikan untuk kita semua. Yang kedua, peristiwa yang terjadi selepas kematian Yesus ialah bumi bergoncang dan terjadinya gempa bumi. Ini menandakan kekuasaan dan keagungan Tuhan Yesus apabila Yesus turun ke dunia orang mati. Dunia terus merasakan kekuasaan, kemahabesaran Tuhan terjadi. Yang ketiga, gunung batu terbelah, berarti tidak ada satupun yang dapat bertahan apabila Tuhan yang bekerja, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuatan Tuhan, karena semua yang ada di dunia ini adalah di bawah kekuasaan dan kawalan serta pemerintahan Tuhan kita. Yang keempat, kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dunia bangkit di antara orang mati. Ini berarti melalui kematian Yesus, setiap orang yang percaya akan mengalami kebangkitan. Ini merupakan satu pengharapan untuk kita semua, di mana walaupun kita mengalami kematian badani, tetapi apabila kita percaya akan Yesus, kita akan mengalami kebangkitan tubuh dan mengalami pemulihan, mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yang kelima, peristiwa yang terjadi apabila para askar dan termasuk ketua askar melihat kejadian itu, mereka mengakui dengan mulut dan hati mereka bahwa memang ternyata benar bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Melalui peristiwa itu, mereka bertobat dan mengakui betapa luar biasanya Yesus di tengah-tengah dunia. Yang keenam, semua orang yang datang berkerumun dan berkumpul di situ, apabila mereka melihat apa yang terjadi, mereka pulang ke rumah mereka masing-masing sambil memukul-mukul diri mereka sebagai tanda penyesalan karena telah menyalibkan Yesus yang tidak berdosa. Kita boleh bayangkan melalui kematian Yesus terjadinya perubahan atmosfera, terjadinya perubahan iklim rohani, terjadinya pemulihan, terjadinya pembebasan,
terjadinya pentobatan, dan terjadinya pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sehingga semua orang yang melihat peristiwa itu mengaku dengan mulut mereka sendiri bahwa Yesus memang benar-benar anak Tuhan. Haleluya. Jika mereka yang melihat peristiwa itu mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah anak Tuhan, kenapa kita masih meragui ketuhanan Tuhan Yesus? Sedangkan dengan jelas Alkitab menulis semua hal ini. Jemaat yang dikasihi, mungkin kita berpikir, mengapa Yesus harus mati? Yesus mati untuk siapa? Dan Yesus mati untuk apa? Ada beberapa jawaban untuk pertanyaan dan persoalan ini. Yang pertama, Yesus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama bahwa seorang akan mati untuk menjadi penyelamat kita semua. Dan seorang pribadi akan menjadi korban perdamaian dan akan membawa pelepasan untuk seluruh bangsa. Yang kedua, Yesus mati untuk melaksanakan rencana Allah, yaitu Yesus harus menjadi korban perdamaian bagi manusia dengan Allah. Setelah sekian lama hubungan Allah dengan manusia rusak akibat dosa, akibat pemberontakan, akibat kejahatan, akibat kenajisan, dan akibat dosa kita. Oleh itu, Yesus menjadi jambatan perdamaian untuk kita dengan Allah, supaya Allah tidak terus murka ke atas kita, tetapi kasih setianya Tuhan tetap dinyatakan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya Tuhan. Yang ketiga, Yesus mati bagi menggantikan hukuman yang harus kita tanggung akibat dosa kita. Ketika di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel akan mempersembahkan korban sebagai korban penghapus dosa setiap kali mereka telah melanggar hukum Taurat. Oleh itu, Yesus menjadi korban yang pertama dan yang terakhir untuk kita semua, agar kita dapat menjalani hidup yang diberkati dan tidak menanggung hukuman yang berat. Yang keempat, Yesus mati untuk memberikan kita keselamatan dan hidup yang kekal. Sebagai seorang juru selamat, Dia ingin memastikan setiap daripada kita tidak binasa, tetapi tetap mengalami penyelamatan dan kehidupan yang kekal. Yang kelima, Yesus mati karena ingin membuktikan dan ingin memperlihatkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Yesus, kasih seorang juru selamat adalah rela berkorban demi untuk kepentingan, keselamatan, dan kebahagiaan orang lain. Meskipun Yesus terpaksa menanggung kesakitan, penderitaan, penganiayaan, dan kematian, tetapi karena kasih yang besar untuk kita, Dia sanggup mengharungi liku-liku yang mencabar dan menyiksakan itu, karena Dia tidak mau kita dibinasakan, dan Dia tidak mau kita mengalami murkanya Bapa di surga. Yesus mau kita semua benar-benar menikmati
pengorbanannya di kayu salib. Yesus mau kita menjalani hidup yang benar-benar menyenangkan hati Bapa. Jemaat yang dikasihi, jika selama ini kita hidup dengan penuh kesusiaan, penuh dengan noda dosa, marilah kita datang di kaki Tuhan saat ini. Kita mengakui segala perbuatan yang telah kita lakukan, agar kita tidak menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Karena untuk mati satu kali untuk kita semua, Yesus sudah bertaruh nyawa untuk kita. Saat itu jemaat yang dikasihi, marilah kita menghargai karya kematian Yesus di kayu salib untuk menanggung kita semua, untuk menyelamatkan kita semua, dan untuk menebus kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, ampunilah setiap dosa yang telah kami lakukan, dari segi pemikiran kami, hati kami, percakapan kami, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ketika kami mengabaikan teguran-Mu. Ampunilah kami ketika kami menjauh daripada Engkau. Dan ampunilah kami ketika kami menyimpang daripada jalan-Mu. Biarlah Engkau membawa kami kembali ke jalan-Mu yang benar, menuntun kami ke jalan terang kasih-Mu ya Tuhan. Dan selamatkanlah kami menurut kasih setia-Mu ya Bapa. Bela darah Yesus Kristus yang tercurah di Bukit Golgota itu menyucikan kami, mentahirkan kami, supaya kami hidup sebagai generasi yang diberkati, yang akan tetap menghargai kematian Yesus untuk kami semua. Ya Bapa, berikanlah kami hati yang baru, pikiran yang baru, dan tubuh yang baru, supaya kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa. Biarlah Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup yang baru bersama dengan Engkau. Biarlah Engkau mengingat kami ya Tuhan, bahwa kami diciptakan daripada debu tanah. Namun Engkau tetap menciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu, karena Engkau mengasihani kami. Sebab itu ya Bapa, bila saja Engkau mau datang kedua kalinya Yesus, ingatlah akan kami, supaya kami benar-benar meraih janji-Mu, supaya kami benar-benar meraih berkat-Mu, dan meraih penyelamatan yang telah Engkau berikan untuk kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang Engkau telah lakukan untuk kami. Terima kasih karena Engkau bersabar dengan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau setia menanti kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami menyambut berkat pengampunan-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.